Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan rangkuman jurnal penelitian kami berjudul pembuatan sedian injeksi volume kecil atau small volume parenteral. Sebelumnya perkenalkan saya Isnaila Sari dengan NIM 213300016. Kemudian dengan rekan saya Vinatri Amanda 213300037. Kemudian Muhammad Fikri Nasrullah dengan NIM 213300040. Kemudian Jessica Khairunisa dengan NIM 213300043. Selanjutnya, jurnal yang kami gunakan di sini ada 4 jurnal. Untuk jurnal yang pertama yaitu Formulation and Evaluation of Zoledronic Acid for Injection by Lyophilization Technique. Pada jurnal ini kami mengambil jurnal atau formula 4 yaitu formula yang terbaik. Kemudian yang kedua, Formulation and Characterization of Parenteral Dosage for Poorly Soluble Drugs. Kemudian yang ketiga ada optimasi konsentrasi dan pH sediaan infus intravena secara vectorial design. Pada jurnal ketiga ini kami mengambil formula ke-1 yaitu formula yang terbaik. Kemudian yang keempat ada formulation, development, and evaluation of an aqueous injection of gatifloxation by novel mixed solvency technique. Nah, pada jurnal keempat ini kami mengambil formula keempat, yaitu formula yang terbaik. Kemudian berikutnya, di sini ada formulasinya, dapat dibaca, yaitu formula yang ke-1 yang kita ambil dari jurnal pertama, formula kedua yang kita ambil dari jurnal kedua, formula ketiga yaitu dari jurnal ketiga, dan formula keempat dari jurnal keempat. Kemudian metode pembuatannya pada jurnal 1, sediaan dibuat sebagai produk terliofilisasi dengan studi kompatibilitas yang dilakukan pada 25 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius atau 60% kurang lebih 5% selama 2 minggu dan 40 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius atau 75% kurang lebih 5% pada 4 minggu. Untuk yang jurnal 2, sediaan dibuat dengan melarutkan rifampicin dalam minyak jarak dengan menggunakan kombinasi berbagai pelarut. Berikutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metode pembuatan. Jurnal 3. Dextrosa monohidrat ditimbang sejumlah yang diperlukan. Dextrosa ditambah dengan dapar asam fatalat untuk sediaan dengan pH 3,5 dan dapar fosfat untuk sediaan dengan pH 6,5. Penambahan dapar tersebut masing-masing 10 mili kemudian ditambahkan air untuk injeksi sampai 50 mil. Diaduk hingga homogen dan dicek kesesuaian pH pada pH 3,5 dan 6,5. Larutan disaring sebanyak 2 kali, yaitu dengan kertas saring dan kertas wetman. Dimasukkan ke dalam wadah, sediaan disterilkan pada suhu 115 derajat Celcius selama 20 menit menggunakan autoclave berdasarkan factorial design. Uji kejernihan, pengamatan intensitas warna, uji sterilitas, dan penetapan absorbansi 5 HMV dilakukan setelah proses sterilisasi. Next. Metode pembuatan jurnal 4. 1. Timbang jumlah bahan yang sesuai dengan formulasi diperlukan untuk 50 mili. Yang kedua, pindahkan ke labu ukur berkapasitas 50 yang berisi 35 mili air steril untuk injeksi. Labu tersebut dikocok untuk melarutkan bahan pelarut. Volume dibuat hingga tanda dengan air steril yang sama untuk injeksi. Yang keempat, menyiapkan injeksi aqueous jumlah gatifloxacin yang dihitung dipindahkan ke labu lain dan larutan campuran yang telah disiapkan ditambahkan untuk melarutkan obat dan disonikasi selama 30 menit untuk memastikan pelarutan obat sepenuhnya. Yang kelima, setelah obat larut sempurna, volume dibuat hingga tanda dengan campuran yang sama dan dikocok untuk mendapatkan larutan yang homogen. Yang keenam, kemudian tambahkan eksipien lain seperti zat penghelat, zat penyangga, dan antioksidan. Next.
Lalu ada metode sterilisasi, di sini ada 3 jurnal. Jurnal yang pertama menggunakan sterilisasi dan depirogenasi pada panas kering. Merupakan perlakuan panas murni cocok untuk peralatan gelas dan logam serta cairan dengan kadar air rendah. Jurnal yang kedua menggunakan metode optimasi faktoral design. Dan untuk sterilisasinya menggunakan absorbansi 5 HMV yang memenuhi persyaratan dengan diukur menggunakan alat spektrofometer UV. Lalu ada jurnal yang ketiga menggunakan metode optimasi faktoral design dan untuk sterilisasinya menggunakan absorbansi 5 HMV yang memenuhi persyaratan dengan diukur menggunakan alat spektrofotometer UV. Next. Metode sterilisasi jurnal 4. Filtrasi aseptik. Injeksi glyphosate dalam air disterilkan dengan penyaringan melalui filter membran sekali pakai berukuran 0,22. Rakitan filtrasi membran yang dilengkapi dengan filter membran disterilkan sebelumnya dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 15 lbs selama 15 menit. Pengisian dan pengemasan aseptik. Setelah penyaringan, sediaan diisi dengan volume 4 mili dalam botol dan dikemas dengan penutup karet kedap udara yang disterilkan dan disegel dengan tutup aluminium steril. Botol yang telah dikemas akhir disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 15 lbs selama 15 menit. Pengujian sterilitas sediaan. Sampel dipindahkan secara aseptik ke dalam medium FTM, fluid thioglycolate medium, dan medium SCDM, soybean casein diges medium. Media FTM yang diinkubasi pada suhu 32 derajat Celcius dan media SCDM pada suhu 22 derajat Celcius selama 14 hari. Demikian juga kontrol negatif dan positif disiapkan. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya di sini ada metode evaluasi. Yang pertama pada jurnal 1 atau formula 1, evaluasi sediaan meliputi yang pertama kelarutan dalam air, yang kedua nilai pH, yang ketiga materi partikulat, yang keempat zat terkait, yang kelima pengujian kadar logam, yang keenam kadar air, dan yang terakhir waktu rekonstruksi. Pada jurnal kedua atau formulasi kedua, evaluasi meliputi penentuan nilai absorbansi dan uji pirogenitas. Pada formula ketiga, yang diambil dari jurnal ketiga itu, evaluasi sediaan meliputi uji kejernihan, uji sterilitas, dan intensitas warna. Dan yang terakhir, pada formulasi 4, yang diambil dari jurnal 4, evaluasi sediaan meliputi yang pertama itu stabilitas fisik penentuan warna, yang kedua penentuan pertumbuhan kristal, yang ketiga penentuan kekeruhan, yang keempat penentuan pH, dan yang kelima penentuan kejernihan. Selanjutnya, di sini dalam formulasi pertama, bahan aktif yang digunakan adalah asam zoledronat. Asam zoledronat adalah bifosfonat yang digunakan untuk pengobatan osteoporosis. Asam zoledronat juga digunakan untuk mengobati kadar kalsium darah tinggi atau hiperkalsemia. Asam zoledronat sendiri tidak stabil dalam bentuk larutan, sehingga dibuat sebagai produk terliofilisasi, di mana obat dan eksipien harus kompatibel satu sama lain untuk menghasilkan produk yang stabil, berkhasiat, aman, dan mudah dalam pemberiannya. Asam zoledronat sepenuhnya dilarutkan dalam air untuk injeksi sehingga menghasilkan larutan yang jernih karena pH larutan berada dalam batas. Peningkatan konsentrasi mannitol menghasilkan peningkatan bertahap dalam pengujian formulasi, di mana hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan hidrolisis obat dengan mengurangi presentasi air dalam formulasi. Formulasi ini memiliki konsentrasi mannitol dan natrium sitrat yang dioptimalkan baik untuk formulasi produk dengan hasil terbaik. Studi studi kompatibilitas dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius plus 2 derajat Celcius atau 60%
plus 5% RH selama 2 minggu dan 40 derajat Celcius plus 2 derajat Celcius atau 75% dan kurang lebih 5% RH selama 4 minggu. Metode sterilisasi yang digunakan yaitu sterilisasi depirogenasi panas kering. Sehingga untuk sterilisasi pengemas vial menggunakan oven udara panas dan sumbat karet disterilkan dengan menggunakan panas lembab. Kemudian dari hasil evaluasi yang telah dilakukan diperoleh nilai pH sebesar 6,15, nilai total zat aktif terkait 0,15%, nilai kadar logam 102,43%, kadar air 0,937%, dan waktu rekonstruksi 55 detik. Lalu, pada formulasi kedua, bahan aktif yang digunakan adalah rifampicin yang merupakan salah satu jenis obat anti-tuberkulosis yang memiliki efek antimikroba yang menjadi dasar regimen pengobatan jangka pendek untuk penderita tuberkulosis atau TB. Sediaan injeksi dibuat dengan melarutkan rifampicin dalam minyak jarak dengan menggunakan kombinasi berbagai pelarut. Pada jurnal ini tidak dicantumkan metode sterilisasi yang digunakan. Pada formulasi ini dilakukan evaluasi sediaan berupa uji perogenitas dan penentuan nilai absorbansi larutan yang diukur dengan pada spektrofotometer UV atau visible sinar ganda pada 475 nanometer. Data absorbansi yang diperoleh dari berbagai konsentrasi dilakukan dengan analisis regresi linear. Selanjutnya, pada formulasi ketiga, bahan aktif yang digunakan adalah dextrosa untuk mengatasi hipoglikemia. Larutan dextrosa tidak stabil dan mengalami penguraian menjadi 5-hidroksi metil fural atau 5-HFV yang selanjutnya akan terurai menjadi senyawa berwarna sehingga dibuat menggunakan metode optimasi factorial design. Dextrosa ditambah dengan dapur asam flat untuk sediaan dengan pH 3,5 dan dapur fosfat untuk sediaan dengan pH 6,5. Penambahan dapur tersebut masing-masing 10 mili, kemudian ditambahkan air untuk injeksi sampai 50 mili. Diaduk hingga homogen dan dicek kesesuaian pH-nya pada pH 3,5 dan 6,5. Larutan disaring sebanyak 2 kali, yaitu dengan menggunakan kertas saring dan kertas Whatman. Dimasukkan ke dalam wadah, sediaan disterilkan pada suhu 115 derajat Celcius selama 20 menit, menggunakan autoclave atau berdasarkan factorial design. Untuk metode sterilisasi yang digunakan adalah absorbansi 5-HFV yang menggunakan persyaratan yang telah diukur menggunakan alat spektrofotometer UV. Dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan, diperoleh hasil sediaan steril karena pada media soybean casein, diges medium, dan media thioglikolat cair menunjukkan hasil yang negatif atau steril. Lalu yang terakhir itu ada pada formulasi 4, bahan aktif yang digunakan adalah gatifloxacin yang merupakan sintesis agen antimikroba spektrum luas, fluoroguanolin, yang digunakan dalam pengobatan infeksi bakteri. Pendekatan solvabilitas campuran telah ditetapkan untuk peningkatan kelarutan dalam air. Dari obat sulit larut dalam air seperti gatifloxacin, injeksi aqueous gatifloxacin disiapkan dengan membuat berbagai campuran atau menjaga konsentrasi total 30 W per V konstan. Dari bahan pelarut yang larut dalam air dipilih hidrotop atau konsolven. Awalnya timbang bahan yang sesuai dengan formulasi diperlukan untuk 50 mili, lalu pindahkan ke labu ukur berkapasitas 50 mili yang berisi 35 mili air steril untuk injeksi. Labu tersebut dikocok melarutkan bahan pelarut. Untuk menyiapkan injeksi obat berair, jumlah gatifloxacin yang dihitung dipindahkan ke labu lain. Dan larutan campuran yang telah disiapkan ditambahkan untuk melarutkan obat dan disonikasi selama 30 menit untuk memastikan pelarut obat sebelumnya obat sepenuhnya.
Setelah obat larut sempurna, volume dibuat hingga tanda dengan campuran yang sama dan dikocok untuk mendapatkan larutan yang homogen. Pembahasan selanjutnya, kemudian tambahkan eksipien lain seperti zat penghelat, zat penyangga, dan antioksidan. Metode sterilisasi yang digunakan untuk injeksi gatifloxacin dalam air disterilkan dengan penyaringan melalui filter membran sekali pakai berukuran 0,22 mikrometer. Rakitan filtrasi membran yang dilengkapi dengan filter membran disterilkan sebelumnya dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 15 lbs selama 15 menit. Untuk pengisian dan pengemasan aseptik dilakukan menggunakan sterilisi basah, yaitu menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 15 lbs selama 15 menit. Sementara untuk pengujian sterilitas sediaan menggunakan medium FTM atau fluid thioglycolate medium dan medium SCDM atau soybean casein digest medium. Media FTM yang diinokulasi diinkubasi pada suhu 32 derajat Celcius dan media SCDM pada suhu 22 derajat Celcius selama 14 hari. Demikian juga kontrol negatif dan positif disiapkan. Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan, diperoleh hasil tidak ada perubahan warna yang terjadi setelah 4 minggu, sehingga stabil pada suhu yang diteliti, tidak ada pertumbuhan kristal yang terjadi setelah 4 minggu dalam suhu yang berbeda, tidak ada kekeruhan yang terjadi setelah 4 minggu dalam suhu yang berbeda, pH yang dihasilkan selama 4 minggu berkisar antara 7,82 sampai 7,96, di mana hasil tersebut memenuhi persyaratan pH, dan sediaan tetap jernih selama penyimpanan 4 minggu meskipun dalam suhu yang berbeda. Berikutnya ada kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu sediaan injeksi volume kecil atau small volume parenteral adalah salah satu sediaan produk farmasi yang merupakan sediaan parenteral volume kecil yang dikemas dalam wadah bertanda volume 100 mili atau kurang dan biasa disebut dengan injeksi. Kesimpulan yang kedua, berdasarkan formulasinya, jurnal pertama atau F1 menggunakan bahan aktif asam zoletronat yang merupakan bifosfonat yang digunakan untuk pengobatan osteoporosis dan mengobati kadar kalsium darah tinggi atau hiperkalsemia. Jurnal kedua atau F2 menggunakan bahan aktif rifampicin yang merupakan salah satu jenis obat antituberkulosis. Pada jurnal ketiga atau F3 menggunakan bahan aktif dextrosa yang digunakan untuk mengatasi hipoglikemia. Sementara pada jurnal keempat, bahan aktif yang digunakan adalah gatifloxacin yang merupakan sintesis agen antimikroba spektrum luas, fluoroquinolone yang digunakan dalam pengobatan infeksi bakteri. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga berdasarkan metode pembuatan, pada jurnal pertama atau F1 dikarenakan bahan aktif yaitu asam zoletronat sendiri tidak stabil dalam bentuk larutan, sehingga sediaan dibuat sebagai produk terliofilisasi dengan studi kompatibilitas dilakukan pada 25 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius atau 60% kurang lebih 5% RH selama 2 minggu dan 40 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius atau 75% kurang lebih 5% RH selama 4 minggu. Jurnal kedua, sediaan injeksi dibuat dengan melarutkan rifampicin dalam minyak jarak dengan menggunakan kombinasi berbagai pelarut. Pada jurnal ketiga, dikarenakan larutan dextrosa tidak stabil dan mengalami penguraian menjadi 5-hidroksimetilpurpural dan akan terurai menjadi senyawa berwarna sehingga dibuat menggunakan metode optimasi faktorial design. Sementara pada jurnal keempat, dikarenakan bahan aktif gatifloxacin sulit larut dalam air, sehingga dilakukan dengan pendekatan solvabilitas campuran untuk peningkatan kelarutan dalam air. Berikutnya kesimpulan yang keempat, berdasarkan metode sterilisasi yang digunakan pada jurnal pertama, menggunakan sterilisasi depirogenasi panas kering dan untuk sterilisasi pengemas vial menggunakan oven. Sementara pada jurnal kedua tidak dicantumkan metode sterilisasi yang digunakan. Pada jurnal ketiga, metode sterilisasi yang digunakan adalah absorbansi 5 HMF yang memenuhi persyaratan dengan diukur menggunakan alat spektrofotometer UV. Sedangkan pada jurnal keempat menggunakan metode sterilisasi filtrasi untuk sterilisasi hasil injeksi. Untuk pengisian dan pengemasan aseptik dilakukan menggunakan sterilisasi basah yaitu autoclave, dan untuk pengujian sterilitas sediaan menggunakan medium FTM atau fluid thioglycolate medium dan medium SCDM atau soybean casein digest medium. Selanjutnya, kesimpulan yang terakhir,
Berdasarkan evaluasi sediaan yang dilakukan, pada jurnal pertama dilakukan evaluasi kelarutan dalam air, uji nilai pH, materi partikulat, zat terkait, pengujian kadar logam, kadar air, dan waktu rekonstruksi. Pada jurnal kedua dilakukan evaluasi penentuan nilai absorbansi dan uji pirogenitas. Jurnal ketiga melakukan evaluasi sediaan berupa uji kejernihan, uji sterilitas, dan intensitas warna. Sedangkan pada jurnal keempat dilakukan evaluasi stabilitas fisik penentuan warna, penentuan pertumbuhan kristal, penentuan kekeruhan, penentuan pH, dan penentuan kejernihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.